Oke, mulai. Ya. Kita udah bisa mulai, Boleh. Pak. Boleh, kita ngobrol-ngobrol. Baik, Pak. Oke. Selamat sore sahabat kebenaran. Ya. Sore ini kita berjumpa kembali di dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Program ini dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 15. Dan bagi sahabat yang ingin berinteraksi dapat bertanya secara langsung melalui call 0811 922 313, atau saudara juga dapat mengetik di dalam kolom komentar FB. Saya Dr. Bishop Nabitupulu sebagai host, dan kita akan dituntun oleh narasumber kita, Dr. Suwanto Liau. Saat ini kita sudah memasuki episode ke-20. Kita akan membahas topik-topik dalam kekristenan, di mana saat ini bulan Desember ketepatan masalah Natal, dan saat ini juga kita akan membahas masalah ornamen Natal. Di studio kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Suwanto Liau. Jangan lupa sahabat sekalian, kalau bertanya silakan dipertanyakan nanti apa yang penting, dan Dr. Suwanto Liau sebagai narasumber kita akan menuntun saudara langsung. Silakan Pak Dr. Suwanto Liau. Iya. Untuk membahas sebenarnya tema ornamen Natal ini, bagaimana ini menurut kekristenan, Pak? Iya. Oke, baik ya Pak Dr. Nabitupulu. Ya, begini. Ini terpaksa kita mesti mundur sedikit mengenai Natal. Iya. Jadi sudah menjadi satu tradisi ya, di bulan Desember ini gereja-gereja kekristenan merayakan Natal, walaupun ya sesungguhnya menurut Alkitab Yesus tidak lahir di bulan Desember. Ya. Yesus sama sekali tidak lahir di bulan Desember. Beberapa hal yang memberitahukan kita akan hal itu, yaitu bahwa nomor satu, Lukas pasal 1 ayat 26 ada kasih tahu bahwa Maria mulai hamil itu pada bulan ke-6. Ya. Jadi Maria mulai hamil pada bulan ke-6. Jelas bulan ke-6-nya Yahudi, bukan bulan ke-6-nya kalender Gregorian kita ini. Nah, bulan ke-6-nya Yahudi itu bulan apa? Ya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, itu bulan pertama, bulan Nisan, itu adalah pada saat bangsa Yahudi keluar dari Mesir, yaitu pada waktu hari Paskah. Ya. Nah, itu bulan 1. Ya memang kemudian berkembang, ada yang mengatakan bahwa sejak zaman Daud katanya pergantian tahunnya diganti ke bulan Tisri gitu ya. Tetapi kita dapatkan di Alkitab itu kan kata mereka ya, ini tidak ada keterangan di Alkitab punya gitu. Nah, justru di Alkitab kita dapatkan bahwa bahkan sampai zaman Esther ya, sampai zaman Esther ya, yaitu Esther pasal 3 ayat 7 ya. Esther pasal 3 ayat 7, di situ ada bilang dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasweros. Jadi sampai pada zaman Raja Ahasweros itu zamannya Esther ya, zamannya Esther Ahasweros itu kira-kira itu sudah 500-an tahun. 400-500-an tahun sesudah Daud gitu. Ternyata masih tetap memakai kalender
bulan pertama adalah bulan Nisan. Nah, berarti yang diasumsikan bahwa pergantian tahun itu di bulan Tisri itu tidak benar gitu. Ya, tidak benar karena di kitab Ester saja itu kasih tahu bahwa bulan pertama tetap bulan Nisan gitu. Nah, berarti kalau bulan ke-6 Maria hamil berarti itu di bulan Elul ya, bulan Elul. Nah, kalau Tuhan Yesus dikandung di bulan Elul ya, itu berarti dia akan lahir di bulan Sifat. Nah, ini. Jadi kalau dikomparekan ke bulan kita ini adalah di bulan Juni, kira-kira akhir Juni. Nah, berarti awal musim panas, ya awal musim panas itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cocok sekali dengan pernyataan Alkitab sendiri bahwa Yesus lahir ya, saat Yesus lahir itu di Injil Lukas dicatat ada gembala di padang. Gembala di padang. Jadi di Lukas pasal 2 katanya di padang, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, ini sangat penting ini. Ini penanda waktu. Penanda waktu. Jadi ada gembala di padang. Saya mendengar di YouTube ada pengkhotbah lain yang berkata gembalanya di gua katanya. Ini beda lagi dari yang Alkitab omong. Di gua kalau dicari di Bethlehem, gua apa ada di sekitar Bethlehem? Nggak ada. Nah, tapi Alkitab bilang di padang gitu. Ya, jadi Lukas pasal 2 ayat 8. Ya, jelas itu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, di padang dan pada waktu malam. Nah, ini padang pada waktu malam itu dingin itu di Bethlehem. Kalau tanggal 25 Desember. Oh, itu dingin sekali. Nah, ada orang bilang sama saya, "Bapak tahu enggak," katanya, Bethlehem itu sekitar 32 derajat lintang utara. Oh iya, saya bilang. Saya malah pernah tinggal di Virginia Beach. You know. Itu ya sekitar begitu, 32 derajat, 33 derajat lintang utara. Itu tanggal 25 Desember itu nggak ada orang main-main di luar gitu, di Padang gitu. Kalau di Asia itu kira-kira posisinya di sekitar Shanghai. Shanghai itu lebih tinggi dari Hong Kong. Yeah. Dari Hong Kong. Misalnya tadi saya bawa bola dunia ke sini gitu. Nah, itu dingin sekali. Tanggal 25 Desember itu kalau siang hari itu antara 10 sampai 5 derajat. Ya. Dingin banget. Ya. Dingin, jauh lebih dingin dari ruangan AC. Kalau malam itu 5 derajat sampai minus gitu. Oh, itu enggak ada orang di luar ya. Enggak ada orang di luar. Nah, itu penanda waktu kedua. Ya, jadi penanda waktu pertama itu mulai hamil pada bulan Elul. Ya. Nah, kemudian penanda waktu kedua ada gembala di padang yang jaga malam hari lagi katanya. Ya. Penanda waktu ketiga itu di Lukas pasal 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Jadi ini sensus seluruh dunia. Ya. Nah, jadi sahabat kebenaran, tertulis di dalam Alkitab bahwa Mesias akan lahir di kota Bethlehem. Ini kalau sampai terlahir di Nazaret ini fatal. Artinya tidak sesuai dengan nubuatan, ya kan? Maka itu Tuhan bergerak memakai Kaisar Agustus untuk menyuruh sensus sekaligus sebagai sebenarnya penanda waktu. Iya. Ya, sekaligus sebagai penanda waktu. Karena apa? Sensusnya tuh seluruh dunia dan agak primitif. Jadi semua orang mesti kembali ke mungkin kota kelahirannya maksudnya gitu. Jadi Yusuf dan Maria kan ini orang Bethlehem ceritanya. Nenek moyang mereka orang Bethlehem, jadi dia lahir di Bethlehem yang
mungkin satu dan lain hal, mungkin di kota Nazaret tukang kayunya lebih laku di situ, jadi dia pindah ke situ. Nah sekarang terpaksa harus pulang ke Bethlehem gitu, pulang ke Bethlehem. Waduh, jalan kaki dari Nazaret ke Bethlehem itu sekitar 45 hari. Ya, ini nggak main-main ini. Ya, ini jalan biasa loh. Kalau jalannya ibu-ibu hamil ini Pada zaman itu Pak ya? ya pada zaman itu. Ya. Nah itu mustahil bisa dilakukan pada bulan Desember. Iya. Mustahil. Karena musim dingin juga. Betul ya. Kalau di bulan Desember itu tidak mungkin. Iya. Ya, dan lagi Kaisar Agustus perintahkan supaya sensus seluruh dunia itu kan bukan dari Nazaret ke Bethlehem saja. Itu perlu dari Yerusalem ke Roma, dari Roma ke Paris. Berarti semua ini orang move ini, bergerak gitu. Itu tidak mungkin di bulan Desember. Nah, oleh sebab itu ya, Tuhan Yesus dilahirkan menurut Alkitab. Ini menurut Alkitab. Paling mungkinnya itu adalah di bulan Juni akhir. Bulan Juni akhir ya. Awal dari musim panas, akhir dari musim semi gitu. Nah itu dia. Jadi kita sungguh-sungguh tidak yakin bahwa Yesus lahir pada bulan Desember gitu. Ya sih kita sih tidak marah lah orang mau rayakan Natal segala macam. Ya orang juga nggak perlu marah kalau orang lain nggak percaya 25 Desember ya toh. Pada aneh-aneh juga ini kalau ada orang masuk penjara gara-gara yang macam begini ini aneh-aneh ini. Nah sekarang kita mau bicara mengenai ini ornamen-ornamen ini ya. Banyak ornamen-ornamen itu. Ya, yang paling rame sekarang ini apa tau nggak? Yang paling seru ini pohon Natal. Pohonnya. Walah, kalau di Amerika itu di White House ya toh, dan di mall-mall. Sebenarnya di Indonesia ini kan ikut-ikutan punya. Ya, sehingga mall-mall juga dipasangin ya pohon Natal. Nah, kalau kita cek di Google gitu, kita cek di Google ya, itu pohon Natal itu startnya di Jerman. Ya, startnya di Jerman. Ya, startnya di Jerman sudah di abad yang ke-12 ke atas gitu. Itu sejarah permulaannya pohon Natal. Jadi itu kan masyarakat primitifnya Jerman sebenarnya. Yang duluan itu memuja pohon evergreen. Ya. Pohon evergreen itu keabadian ya Pak ya. Betul, karena begini, pada musim musim dingin, pohon-pohon yang lain itu mati semua. Ya, hancur. Ya, dia punya daun semuanya rontok semua. Cuman evergreen yang bertahan. Ya, waduh. Waktu saya di Amerika itu ada teman ajak kita pergi beli pohon Natal ya. Jadi pergi itu yang sudah ada orang yang berbisnis itu, artinya gini, dia punya tanah yang cukup luas ya. Jadi sudah ditanamin pohon-pohon. Ini 1 tahun 1 kali nih bisnisnya. Betul. Wih ya. Tapi luas sekali itu. Ratusan ribuan pohon gitu. Jadi orang yang mau beli pohon Natal sampai ke sana itu jalan itu lihat dia, nih satu ini berapa gitu. Ya oke. Berapa harga pas gitu, cocok, boleh tebang. Wah itu bawa pulang begitu. Nah, jadi dari masyarakat Jerman sebenarnya yang mereka pemuja pohon evergreen yang dikatakan itu lambang keabadian. Nah, itu dihias-hias di rumah. Lama-lama jadi itu dihias pada waktu ini perayaan Natal ini. Nah, jadi lalu masuklah tradisi pohon Natal ya, katakan ya. Kalau mulai Desember itu mulai pasang itu. Kalau di Amerika itu kan ini tanggal 1-2 Desember itu sudah mulai pasang. Nah, kemudian baru tradisi yang lain lagi adalah tradisi ini. Kalau bahasa Belanda dulu tuh Sinterklaas. Itu bahasa Belanda kan, Sinterklaas, Santa Claus ya, Santa Claus. Ya itu. Nah, kalau kita cek lagi di Google gitu ya. Ini Santa Claus ini diambil dari seorang bishop dari kota Myra. Nah, pada abad keempat katanya.
pada abad keempat ini Bishop kota Myra itu di Asia Kecil ya. Kalau sekarang itu malah daerah Turki sebenarnya itu. Nah, ini seorang bishop yang sangat baik hati dan suka anak-anak ya, sayang anak-anak. Nah, setelah dalam hidupnya dia banyak kasih hadiah sama anak-anak gitu ya. Nah, akhirnya kehidupannya itu setelah dia mati pada saat Natal itu mengingat dia, jadi kasih hadiah sama anak-anak juga gitu. Nah, mungkin tadi kita balik sedikit. Pertama kali perayaan Natal tercatat dalam sejarah itu adalah tahun 336. Ya, 336. Jadi abad keempat. Nah, perlu dijadikan catatan begini. Konstantin menjadi kaisar. Konstantin menjadi kaisar itu tahun 303. Ya, 303. Kemudian tahun 313 ya, tahun 313 itu keluar yang namanya Edict of Milan. Nah, ini ya kalau kita track waktu gitu. 313 berarti 10 tahun sesudah Konstantin jadi kaisar, keluar Edict of Milan, yaitu satu maklumat yang dikeluarkan di kota Milano kalau sekarang bilang ya, Milan ya. Yang bunyinya siapapun yang pernah merampas harta milik orang Kristen, baik yang harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, harus dikembalikan. Nah, saat itulah orang Kristen keluar, klaim lagi rumahnya, kebunnya, segala macam. Karena Konstantin sekarang berpihak kepada orang Kristen. Jadi 313. Dia jadi kaisar 303. 325 itu yang konsili Nicea, ya, konsili Nicea 325. Nah, jadi di konsili Nicea itu ada banyak keputusan teologi yang hebat-hebat sebenarnya. Nah, 336 ini perayaan Natal pertama. Natal. 336. 336. Jadi dari 325 ke 336 11 tahun. 11 tahun kemudian. Ya. Nah, perayaan Natal. Jadi ini perayaan Natal ini kenapa? Bagaimana itu bisa ini? Nah kan jadi gini, sebenarnya begini, kalau hari ini kita gampang untuk cek Alkitab kita karena ini kan sudah berupa buku gitu. Iya. Ya lebih jago lagi, lebih hebat lagi sekarang ada di HP kita. Iya. Ada zaman itu kan tidak. Jadi nggak tahu mereka ada Injil Lukas nggak waktu itu di tangan mereka, sehingga mereka tidak tahu. Nah oleh sebab itu tanggal 25 Desember ini sebenarnya pada waktu itu adalah ini hari perayaan di Eropa yang memang seluruh rakyat Eropa merayakan hari ini gitu. Ini sebenarnya hari yang disebut dengan ini hari penyembahan Dewa Matahari. Janji setia Dewa Matahari untuk kembali bersinar di Eropa. Kenapa? Karena gini, ini matahari kan ke selatan. Eropa ini mulai musim dingin. Ya, mulai ke selatan. Puncaknya itu sebenarnya, tanggal 25 itu adalah puncaknya itu matahari ada di posisi lintang selatan. Jadi pada sangat dingin sekali begitu. Iya, jadi akan balik ke utara. Iya. Nah, akan balik ke utara. Mulai tanggal 26 itu sudah mulai mau bergeser ke utara. Bergeser ke utara begitu. Nah, jadi tanggal 25 Desember ini disebut solstice winter. Jadi ini arah balik matahari dari selatan ke utara lagi gitu. Nah, itulah ya. Nah, oleh sebab itu maka mulai tahun 336 perayaan Natal diganti. Jadi perayaan yang tadinya mesti merayakan Dewa Matahari, diganti aja jadi ini. Perayaan. Ya, sebenarnya disebut Christmas, misa untuk Kristus. Ya kan udah rame-rame toh. Nah, akhirnya kita lihat sekarang ini Santa Claus tadi, kita balik lagi ke
Santa Claus. Jadi ini Saint Nicholas sebenarnya yang di kota Myra itu seorang yang sangat katanya ya sangat bagus, sangat baik, akhirnya sangat mengasihi anak-anak. Nah itu menjadi sekarang makin hari makin penting ini. Makin hari makin penting. Ya. Wah saya ingat waktu saya di Amerika itu saya nonton di televisi itu ada satu ini stasiun televisi Iya. itu di ruangan satu itu ada itu postcard itu Iya. itu setinggi gunung itu gunung. Ya, saya pikir apa itu barang itu, ternyata tahu nggak apa barangnya itu postcard yang dikirim oleh anak-anak yang mau minta hadiah sama Santa Claus. Waduh. Nah akhirnya sekarang Sinterklas ini ya ini memang diproyeksikan, diceritakan ya, didustakan sebenarnya kalau kita bilang ya bahwa dia itu bisa kasih hadiah sama anak-anak ya. Dia naiknya itu kereta yang ditarik oleh rusa kutub ya. Kereta ini rusa kutub dan dia bisa kasih hadiah sama anak-anak dalam satu malam anak-anak seluruh dunia loh. Nah, luar biasa ya. Maka itu akhirnya masalah Sinterklas ini menjadi masalah sebenarnya ini ya kalau kita bilang dimunculkan oleh iblis untuk menjadi apa ya? Mengganti peran daripada Kristus. Kira-kira seperti itu ya. Duplikat Yesus Kristus. Karena apa? Lihat katanya ya. Kalau sesuai dengan kitab Wahyu, Tuhan Yesusnya apa? Rambutnya putih. Metah. Wah, rambutnya putih metah. Ini kan Sinterklas rambutnya putih metah. Ya. Wah, itu jubahnya merah seperti darah, ya. Suaranya seperti desau air. Itu seperti desau air ya. Nah, begitu. Nah, jadi lalu bagaimana dengan sikap orang Kristen? Sebenarnya gini, zaman Belanda lebih seru lagi. Zaman Belanda itu ada pit hitam ya. Pit hitam ini tambahan peran lagi yang katanya ada pembantu Santa Claus yang dari Afrika, makanya hitam dia. Pit hitam itu. Sekarang ini nggak model lagi ini. Karena itu kalau gereja zaman Belanda pakai pit hitam. Pit hitam ini mulai muncul awal abad 19, 1800 sekian itu. Ada pit hitamnya gitu. Nah sekarang pit hitam nggak muncul lagi Santa Claus gitu ya. Santa Claus saja. Nah kalau kita lihat ya, lalu sikap orang Kristen ini bagaimana? Ya nggak? Nah, sikap orang Kristen gimana? Wow, saya bilang begini ya. Kalau kita baca di 2 Korintus pasal 11. Ya, 2 Korintus pasal 11. Ya. Ayat 3 dan 4. 2 Korintus ya Pak David Tupulu silakan. 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Lihat, diperdaya oleh kelicikan, ya. Disesatkan dari kesetiaan kepada Kristus. Betapa merusak imannya kalau anak dari kecil sudah diajar berdoa bukan kepada Tuhan Yesus tapi kepada Santa Claus. Santa Claus. Ya kan? Merusak kira-kira. Sangat merusak itu. Bagaimana anak kita suruh berdoa kepada Santa Claus? Bukan itu Yesus lain. Ya, Yesus lain. Roh lain. Injil lain. Kacau sekali sebenarnya. Kacau sekali ya. Bagaimana bisa mengajar kepada anak-anak bahwa ada oknum namanya Santa Claus yang maha hadir bisa kasih hadiah pada semua anak seluruh dunia dalam semalam. Ini
Saya nggak habis pikir bagaimana orang tua. Jadi dari sejak kecil sudah diperdayakan ya Pak ya? Betul. Jadi pikiran sudah mulai dirusak Dari kecil. Sejak kecil. Ya, diperkenalkan dengan Santa Claus. Mereka lebih tahu Santa Claus daripada Tuhan Yesus. Iya. Dari kecil. Berdoanya kepada Santa Claus. Ya, dari kecil. Nah, bagaimana ini? Bagaimana ini bisa masuk surga? Bagaimana ini bukan Yesus lain? Injil lain? Ada roh lain yang bermain sebenarnya di kalangan kekristenan. Nah ini, yang bermain di situ. Sangat mengerikan sebenarnya. Nah ini yang sebenarnya saya kira-kira mudah-mudahan melalui perbincangan kita seperti begini dan banyak orang menonton dan mereka mau berpikir ya. Akal sehatnya jalan, ya, akal sehat jalan mau berpikir ya, bahwa ini nggak benar ini, kekristenan demikian ini nggak benar, ya. Kekristenan demikian nggak benar, ya. Ini Tuhan Yesus datang nanti nggak ketemu iman yang benar lagi. Ini yang di Lukas pasal 18, coba kita baca lagi. Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 8. Ya. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini pertanyaan. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Loh, mungkin Anda bilang, Tuhan, orang Kristen bermiliar-miliar loh. Bermiliar-miliar. Ya. Apalagi katanya sekarang di Timur Tengah, wah, betapa bangganya, senangnya orang Kristen katanya Presiden Mesir meresmikan berapa ratus gereja. Dan lain sebagainya. Tapi ini gereja ini orang Kristen yang percaya Santa Claus. Ini orang Kristen yang berdoa kepada Santa Claus ini. Wah, dari kecil mereka sudah diajar untuk ya. Jadi anggapan mereka Santa Claus adalah Yesus Kristus, kira-kira seperti itu Pak ya? Saya tidak paham bagaimana cara mereka mau menjelaskannya gitu. Kalau katakanlah kalau anak yang pinter ya, nah nanti Santa Claus akan kasih hadiah sama kamu malam ini. Santa Claus itu siapa ya Pak? Dia mau jawab apa? Apa yang mau dijelaskan kepada anaknya? Ya. Kenapa Santa Claus bisa kasih hadiah kepada anak-anak seisi dunia satu malam? Bagaimana ceritanya ini? Nah, inilah. Makanya di sini, akan tetapi katanya, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan bertanya. Artinya apa? Pesimis sekali. Hampir tidak ketemu iman yang benar di bumi. Loh, lalu yang bermiliar-miliar orang Kristen ini gimana ini? Lah, mereka adalah umatnya Santa Claus. Ya kan? Nah bagaimana? Begitulah ya. Wah, sebenarnya sangat menyedihkan ya. Nah, oleh sebab itulah ya, kita tidak perlu marah orang, ya kan? Ini kan bebas membahas dong. Bebas membahas ya, kenapa kita perlu marah orang? Ya dia mau percaya Santa Claus gimana? Dia mau percaya nih pointer ini Tuhan juga urusan dia. Ya toh? Ya cuma kita bahas ya toh. Kita bahas juga orang jangan marah sama kita juga dong. Kan kita bahas ya toh. Nah, ini yang dikatakan ini. Ya pohon Natal, Santa Claus, pit hitam. Wah, ini sekarang ini macam-macam sih sebenarnya. Ya di Natal ini kan ada gantung macam-macam gitu. Ya sebenarnya sih kalau kita bilang ya karena ada momen yang senang, sukacita, lampu-lampu, tidak ada persoalan. Ya. Tidak ada persoalan. Ya. Rumah dihias kan bagus gitu. Enggak usah dihias Natal aja, sepanjang tahun dihias kan jadi bagus gitu. Ya kan jadi bagus. Ada cuman hati-hati, ya kan? Orang tua harus hati-hati. Ya. Jangan kita merusak pikiran anak kita dari dia kecil gitu. Nah ini banyak orang tua nggak hati-hati. Nanti sudah besar, nanti nggak bisa dikembalikan. Ya. Karena dari kecil itu sudah terusakkan. Makanya saya juga
Bayangkan, saya kan dari sekolah minggu. Dari sekolah minggu sudah dikenalkan itu yang di kalender itu Yesus. Iya. Waduh, kita sekarang kita berdoa bayangin itu bintang film ternyata, ya kan? Bintang film yang main film Yesus segala macam itu. Lu berdoa kepada bintang film, coba bayangkan. Ya. Nah, betapa sebenarnya sangat menyedihkan ya Pak ya. Ada usaha perusakan iman kekristenan secara sistemik. Itu. Dalam jangka panjang ya Pak ya. Jangka panjang, ya kan dirusak dikit-dikit jangka panjang. Ya. Nah akhirnya itu yang seperti ayat yang tadi kita baca, Yesus yang lain. Ternyata yang diimani sekarang sudah Yesus yang lain. Yesus yang lain, bukan Yesus yang Alkitab. Begitu. Dan bagaimana bisa masuk surga kalau beriman kepada Yesus yang lain bukan yang Alkitab? Ya kan? Bagaimana bisa masuk surga? Di mana ada jaminan masuk surga percaya kepada Yesus yang lain? Wah, ini dia. Oke, coba. Jadi ornamen Natal ini Pak Liau itu kan ada juga seperti kapas musim dingin. Iya. Ya Pak ya. Tadi karena Bapak katakan tadi bahwa tidak mungkin lah Pak dalam musim dingin Yesus dilahirkan ya Pak ya. Iya. Nah, jadi memang kalau kita perhatikan ada itu hiasan-hiasan ornamen Natal itu, ada lampu-lampu, ada lagi patung-patung Santa Claus yang lain apa segala macam. Dengan berbagai aksesori, bahkan ada juga bintang-bintang Daud seperti itu Pak ya. Bintang Majus seperti itu Pak. Jadi ini sebenarnya ini kalau kita renungkan ketika kita membuat ornamen Natal ini menghiasnya, sebenarnya dalam pikiran mereka kalau pernah saya tanya, itu adalah memang ya kita memperingati Yesus dalam hati kita yang benar karena seperti itu Pak. Gitu. Tetapi faktanya kenapa harus seperti itu Pak? Apakah mereka tidak memahami seperti kapas itu melambangkan musim dingin seperti itu di situ? Ya, saya bisa membayangkan kalau memang Yesus pada saat itu lahir di kandang domba ya Pak ya. Apakah memang pernak-pernik ini begitu meriah seperti itu Pak? Begini, menurut track sejarah ke belakang, justru orang-orang Kristen awal itu mereka memperingati Yesus, mengingat Yesus lahir di kandang, itu adalah palungan. Ya, palungan. Kandang dan palungan. Kan tadi kan pohon ini kan dari Jerman ya. Ya, pohonnya dari Jerman. Ya, tadi kan nggak ada pohon. Nggak ada pohon kan cuma palungan. Nah, palungan ya kandang gitu. Ya, jadi itulah ya makanya Yesus lahir. Nah, sebenarnya gini ya. Kalau musim dingin itu kandangnya pasti penuh dengan binatang. Makanya tadi kan mereka bisa pakai kandang dan mungkin gini yang kita perlu bayangkan itu karena ada yang datang itu banyak gitu, yang balik ke kampung ini banyak. Tapi topik ini makin menarik Pak. Nanti sehabis iklan kita akan lanjutkan kembali Pak. Oke. Grafa International Theological Seminary kembali mengadakan blog kelas doktrin dasar kekristenan, soteriologi tentang keselamatan, bibliologi tentang Alkitab, dan eklesiologi tentang gereja pada tanggal 23 sampai 27 Desember 2019 bertempat di Jalan Danau Agung 2, nomor 5 sampai 7, Sunter Podomoro, Jakarta Utara. Tahukah Anda? Kelas doktrin dasar adalah kelas spesial hanya 5 hari bagi siapa saja yang ingin mengenal Tuhan dan mempelajari dasar-dasar kekristenan lebih dalam lagi. Kelas ini akan menjawab berbagai pertanyaan seperti bagaimana kalau orang Kristen jatuh dalam dosa, bagaimana cara penyelamatan Tuhan untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa, akan pergi kemanakah bayi atau anak Down syndrome ketika sudah meninggal, bagaimana Alkitab bisa firman Tuhan, mengapa tulisan Paulus bisa firman Tuhan? Mengapa perjanjian lama ada 39 kitab dan perjanjian baru ada 27 kitab?
Apa ciri-ciri gereja yang alkitabiah? Siapakah antikristus itu? Dan apa tanda 666 itu sebenarnya? Adakah hubungan pemasangan microchip dengan program antikristus? Kapan rapture akan terjadi? Apa itu kerajaan 1000 tahun? Dan tentu masih banyak pertanyaan lainnya yang akan dijawab pada kelas ini seputar pokok-pokok iman kekristenan dengan pengajar Dr. Suwanto Liau. Beliau adalah Rektor GITS, editor Buletin Pedang Roh, penulis dari 44 judul buku, dan beliau telah mengeksegesi seluruh kitab Perjanjian Baru dari Matius hingga Wahyu 1 pasal 1 jam di Radio Berita Klasik. Beliau telah menjadi pembicara lebih dari 200 seminar sehari penuh di Indonesia dan mancanegara. Beliau juga telah 7 kali berdebat dengan kelompok Islam di dalam masjid dan di dalam pesantren mereka, juga dengan kelompok Yahweh dan berbagai kelompok Kristen lainnya. Beliau juga telah membantu mendirikan kurang lebih 60 gereja lokal yang tersebar di seluruh Nusantara. Untuk informasi hubungi 0897 972 8557 atau di 0813 1586 3518. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Oke Pak, Pak Dr. Liau, kita lanjutkan tadi perbincangan kita, apa yang akan Bapak jelaskan kembali tentang masalah ornamen-ornamen Natal ini Pak. Silakan dilanjutkan Pak. Ya, jadi orang Kristen, bagaimana sikap orang Kristen tentang perayaan Natal dan dengan ornamen-ornamen itu? Sebenarnya begini, di dalam Alkitab tidak ada perintah untuk merayakan Natal, tetapi tidak ada larangan juga. Ya. Artinya begini, kita merayakan sesuatu kalau tidak dilarang ya tidak salah. Ya, seperti orang merayakan ulang tahun dia, ulang tahun pernikahan, ya, ulang tahun negara, kan itu apa HUT kemerdekaan Republik Indonesia, tidak ada salah, tidak ada salah. Ya. Nah, tetapi begini, ketika orang tanya sama kita, Yesus lahir kapan? Kita tidak bisa bohong. Kalau kita tidak yakin tanggal 25, kita tidak yakin Desember, kita tidak bisa ngomong bahwa, oh, Yesus lahir 25 Desember. Nanti orang, loh kok? Nah, orang tanya tadi itu, kenapa bisa ada gembala di Padang malam hari lagi? Kenapa bisa ada sensus? Nah, kan akan banyak pertentangan, ya, makanya kita tidak bisa, ya, kita tidak melarang orang merayakan Natal, ya, bahkan bulan Desember pun itu hak dia. Nah, cuman kita, kalau orang tanya sama saya, Pak Suwanto, Natalnya kapan? Saya bilang, kalau kami memperingati kelahiran Yesus justru di bulan Juni, gitu, ya, di akhir Juni kita memperingati. Nah, alasannya apa? Ya, alasannya tadi itu, ya, bahwa Maria hamil pada bulan ke-6, ya, dan lagi ya lihatlah penanda-penanda waktunya itu ada di dalam Alkitab gitu. Yang semuanya itu harus klop. Jadi bukan cuma salah satu aja dicari-cariin, dicocok-cocokin gitu, tanggalnya lalu klop. Nah, yang lainnya nggak klop bagaimana? Ya kan nggak bisa begitu. Nah, kita bilang gini, kebenaran itu semuanya harus klop. Klop dari Kejadian Pak ya sampai betul, Wahyu Pak. Ya harus klop, nggak bisa. Ya kamu cuman utak-atik di satu bagian supaya ini bisa diklop, jadi di service di apa gitu bikinnya klop. Tidak bisa. Oh gitu. iya Pak Liau, ini ada pertanyaan yang masuk ini dari saudara Lawrence Napitupulu. Selamat siang Pak, izin bertanya. Siapa sebenarnya Santa Claus itu? Apakah sama dengan Nikolaus yang ada di kitab Wahyu? Terima kasih. Ya, ini menarik, ini pertanyaannya menarik. Ya, bagus. Ini Nikolaus yang di kitab Wahyu itu, ya itu yang sesat itu. Betul. Ya, yang sesat itu, yang di jemaat ini, jemaat Efesus, ya. Pengikut-pengikut Nikolaus katanya. Menurut sejarah, Nikolaus ini salah seorang diaken malah. Iya. Salah seorang diaken yang di Kisah Para Rasul pasal 6. Nah, di Kisah Rasul pasal 6 ya, di situ ada ini yang temannya Stefanus gitu.
Ya itu ada di situ ya, mereka yang terpilih itu ya. Jadi ada 7 orang diaken yang terpilih, salah satunya adalah Nikolaus. Iya. Ya. Nah, Kisah 6 ayat 5 ya Pak ya. Ayat 5 di situ. Iya. Ya. Jadi Timon, Parmenas dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Iya. Jadi yang di Efesus itu diperkirakan Nikolaus yang ini. Jadi itu sama seperti itu kira-kira itu Pak. Ya, nggak tahu Nikolaus, tapi bukan. Sedangkan yang mereka bilang Santa Claus ini Santo Nikolaus ini kan seorang bishop di kota Mira. Betul. Jadi agak berbeda, tetapi ceritanya dikembangkan. Ya. Iya. Jadi berevolusi dari seorang bishop yang baik hati yang kasih hadiah. Tadinya kasih hadiahnya kan sama anak-anak yang datang toh. Betul. Akhirnya berkembang, jadi dia kasih hadiahnya sama anak seluruh dunia. Iya. Dan yang lucu lagi itu kasihnya lewat cerobong asap gitu. Iya. Loh, kita orang di Indonesia kan nggak ada rumah pakai cerobong asap. Iya kan? Itu kan cuma di daerah yang dingin itu aja ada cerobong asapnya gitu. Tapi nyampe juga ke sini Santa Clausnya Pak ya. Santa Clausnya nyampe di mall-mall Juga di mall-mall Pak. Nah ini dia ya. Ya memang kelihatannya berkembang ya. Nah jangan sampai tertipu. Iblis itu penuh dengan tipu muslihat ya. Jadi maka itulah ya. Satu hal bisa dikembangkan sampai ya kesesatan yang berlipat-lipat. Hati-hati itu. Oke, mungkin ada yang mau tanya. Yang mau ditanyakan Pak. Jadi bagaimana Pak kalau kita perhatikan argumentasi orang-orang Kristen, yang penting kami merayakan Natal beserta seluruh ornamennya, ya di dalam batin kami itu adalah yang kami sembah itu adalah Yesus Kristus yang sudah mati di Golgota gitu Pak. Tetapi mereka tetap melaksanakan seperti ini. Ya, nah itu dia. Jadi begini, saya berkata begini ya, orang tua yang tidak bijak, ya, sekali kamu ikutan merayakan Natal di bulan Desember ini, kamu tidak bisa memilah-milah ini ditolak, ini dan lain sebagainya. Kamu kan nggak mungkin bisa menolak Santa Claus. Iya. Ya toh? Karena kamu sudah ikutan di bulan ini punya hebohan gitu kan. Santa Clausnya kan ada nih di mall-mall segala macam. Anak-anak kamu kan kebawa ke sana. Ini kan segalanya. Jadi konsep Santa Claus ini kan sebenarnya sangat menyesatkan. Di mana ada pribadi, ya toh? Ada tokoh yang hebat, yang bisa kasih hadiah kepada anak-anak seluruh dunia, sampai anak-anak berdoa kepadanya, minta sesuatu dan lain sebagainya. Ini kan sangat menyesatkan. Jadi orang tua ya bilang, oke, pokoknya kan saya merayakan Natal, hati saya untuk Tuhan Yesus segala macam. Loh, hati-hati ya. Karena apa? Iblis ada di sudut sedang mengintip. Dia memasukkan sesuatu di mana orang tua tidak begitu sadar. Kita aja sudah produk yang macam begitu ya, no? Ya untung setelah saya menyelidiki artinya besar, akhirnya makin paham, ini nggak benar ini ya. Kita nggak boleh diseret sampai hanyut gitu oleh kesesatan di seputar ini. Yang luar biasanya Pak itu kalau kita perhatikan kan gereja memasukkan pohon Natal itu, bikin lampu-lampu segala macam pernik seperti itu Pak. Ya sungguh sangat meriah. Jadi anak-anak pun Wong dikasih hadiah waktu Natal, apa nggak seneng dia? Dapat baju baru lagi Pak ya. Dapat baju baru, makin dapat semangat hadiah semuanya. Tunggu hari Natal. Tunggu. Ya toh, hari Natal ini bakalan seru nih. Nah ini yang iblis tahu bahwa dengan cara demikian anak-anak sebenarnya dibawa sejak kecil kepada hal-hal yang demikian. Nah dengan atau membawa pohon itu ke dalam rumah. Ini pohon yang sebenarnya adalah masyarakat Jerman kuno, ya, sama dengan penyembahan berhala. Iya. Ya. Karena mereka menyembah ini pohon evergreen yang mereka anggap ini pohon ini adalah lambang keabadian dan lain sebagainya. Jadi itu mereka bawa ke rumah. Itu saja sebenarnya ini bukan iman orang Kristen gitu loh.
Ini bukan iman orang. Jadi kalau orang Kristen Pak ada pohon Natal seperti itu di rumah, Ya, sebenarnya gimana itu Pak gitu? nah bagaimana kok iman orang Jerman kuno? Ya sama dengan hari ini apa ya, penyembahan berhala apa kita bawa juga itu ya. Ya kalau mereka anggap itu hanya seperti aksesoris saja gimana ya Pak ya? Aksesoris. Ya, makanya kita bilang bahwa ini harus super hati-hati ya. Kalau saya bilang bahwa ini menjerumuskan generasi demi generasi hal yang demikian. Mau tidak mau sebenarnya kita harus kembali kepada sekarang nih mau Alkitabiah atau tidak. Ya kan? Oh ya Pak, sebelum kita lanjutkan ini ada juga pertanyaan dari penggemar terbaik namanya. Tantio Prasetya. Sore Pak, saya ingin bertanya, sebagai Kristen yang fundamental, apakah kita boleh mengucapkan selamat Natal? Jikalau tidak, bagaimana sebaiknya kita mengucapkan selamat kelahiran Kristus? Terima kasih Pak. Silakan Pak Liau. Sebenarnya gini, kata Natal itu sama dengan lahir. Iya. Ya, nah tanggal 25 ini kan mereka bilang Natal Kristus. Iya. Ya, Natal Kristus artinya kelahiran Kristus. Ya. Tapi kalau kita bilang sebenarnya bahasa Inggrisnya lebih ini, Merry Christmas. Christmas itu kan artinya misa untuk Kristus. Iya. Ya, misa untuk ya. Merry itu kan artinya happy, senang ya. Nah, senang untuk misa kepada Kristus. Sebenarnya itu sampai di sini belum salah sih. Iya. Ya kan? Sampai di sini belum salah. Tapi kalau kita bilang selamat Natal Kristus, itu baru salah Pak. Itu salah itu ya. Natal Kristus tidak tanggal 25 Desember. Jadi ungkapan yang baik ya karena ini kan sudah terjadi dalam kekristenan Pak, sudah merupakan kebiasaan Pak setiap tahun gitu. Betul. Sebaiknya ucapan apa kita yang bilang paling selamat baik? Natal tidak jadi masalah. Tidak masalah ya. Pak ya. Tidak masalah artinya ini Natal siapa gitu. Iya. Lahirnya siapa kan banyak sekali orang Betul. lahir. Di sekitar bulan ini banyak sekali lahir. Iya. Ya itu. Ya kita orang Kristen mesti agak cerdik gitu ya. Yang Alkitabiah nih kita mesti cari. Ya selamat Natal Pak. Ya nggak jadi masalah sih. Ya. Kan dia yang Natal gitu. Ya loh. Natal memang sebenarnya nih Natalnya itu Natal Kristus. Ya, yang mereka itu. Natalnya saya bulan Februari. Bisa juga Pak ya. Ini ada lagi nih Pak dari Lawrence Nabitupulu. Izin bertanya lagi Pak. Ada tertulis di dalam kitab Tuhan mendatangkan kesesatan yang menyebabkan mereka percayakan dusta. Bagaimana cara kita meyakinkan mereka Pak kalau sudah seperti itu? Mungkin yang dia maksudkan di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 10 itu. Ya, artinya ini juga Pak dilanjutkan sampai kapan kita beritakan kebenaran kepada mereka. Iya, makanya jadi kan ini sudah banyak dusta di dalam kekristenan yang beredar. Iya. Ya, ini kan dan itulah sebabnya 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11 dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi tanpa mereka sadari mereka sebenarnya sudah diperdayakan ya Pak ya. Betul. Mereka melakukan ritual itu, tetapi mereka dalam dusta. Ya. Dan mereka percaya akan dusta itu, Pak. Bergulung-gulung dalam dusta. Bergulung-gulung. Ya kan? Lalu mereka ceritakan lagi kepada orang lain bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Dusta lagi. Iya, dusta lagi. Jadi bergulung-gulung dalam dusta. Luar biasa iblisnya, Pak ya. Luar biasa. Betul-betul ya. Saya bilang ini nggak main-main. Nah, betapa pentingnya orang Kristen ya sepanjang zaman sebenarnya adalah orang yang selalu menegakkan kebenaran. Iya. Ya kan? Menegakkan kebenaran. Makanya kita adalah kelompok orang Kristen yang berusaha untuk menegakkan kebenaran. Ya, walaupun ya ada resikonya. Ya. Siap dibenci, Pak. Ya. Arus lawan arus ya yang kita bilang kita secara logika akal sehat dan secara Alkitab kita bilang begitu ya. Bagaimana ini saya tidak percaya Yesus lahir di bulan Desember ya. Yeah. Karena ada penanda-penanda waktu yang sebenarnya sangat jelas di dalam Alkitab. Nah kemudian ornamen-ornamen, wah ini ornamen-ornamen kalau kita selidiki asal usulnya ini nggak bagus gitu. Betul. Ya, nggak bagus ya. Karena kalau kita bandingkan dengan kelahiran Kristus sama sekali itu tidak ada sama sekali ya Pak ya. Tidak ada sama sekali gitu ya. Karena ini yang menyebabkan kita jadi wow ya.
akhirnya setiap orang Kristen sebenarnya yang sungguh-sungguh mengasihi kebenaran dihadapkan kepada pilihan. Iya. Ya, dihadapkan kepada pilihan mau jadi orang Kristen yang berdiri teguh di atas Alkitab atau mau jadi orang Kristen yang Ikut-ikutan. ikut arus mayoritas, antara itu saja gitu ya. Nah, memang ya kalau untuk happy dan ya artinya banyak teman dan lain sebagainya, itu kan kita ikut arus saja gitu. Betul. Tapi kalau ketika kita mau berdiri teguh untuk Alkitab, wah ini agak Ya memang agak aneh juga, Pak. Artinya di satu pihak kita datang kepada keluarga melaksanakan Natal, kita tidak melaksanakan Natal. Nah, ini kan jadi ada pertanyaan, Pak. Kok gereja kamu berbeda seperti itu, Pak, kira-kira kan? Iya. Nah, tapi benar apa yang katakan Bapak, kita harus bisa memilah Betul. kebenaran itu dan berdiri kokoh di atas Alkitab itu, kebenaran itu ya, Betul, Pak. betul. Ya, artinya sebenarnya saya yakin masih banyak orang Kristen yang akal sehat kok. Iya. Ya, ketika kita bercerita, ketika kita sampaikan kepada mereka begini ini sesuai dengan Alkitab begini, banyak mereka yang langsung oh iya ya, kenapa kita terhanyut sampai begitu jauh gitu. Iya. Banyak yang masih begitu. Ya, artinya masih oke lah gitu. Masih oke, Pak ya. Ya, tapi ada juga yang marah-marah malah nuntut orang ke pengadilan itu. Aduh. Ya, ini ya repot, you know. Jadi itu memang sangat sensitif sekali, Pak ya, memang masalah ini, tetapi kita tetap harus menyuarakan suara kebenaran. Betul. Apapun risiko dan konsekuensinya. Betul. Ya kita juga berharap semoga orang juga memakai akal sehatnya. Betul. Untuk membandingkan, meneliti, membuka Alkitabnya kembali, melihat itu semua, mengujinya kembali ya, Pak ya. Betul. Harusnya harus mampu mengujinya gitu, Pak. Yang paling utama sekali itu adalah cinta kebenaran. Cinta kebenaran. Pak. Ini yang di sini katanya di sini ya. Nah, pertanyaannya tuh begini ya. Dan itulah sebabnya di 2 Tesalonika 2 ayat 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Tapi di ayat sebelumnya ada bilang ini, mengapa sampai Allah menyebabkan mereka percaya akan dusta? Di atasnya bilang ini, ya karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi kuncinya tidak mengasihi dan tidak menerima kebenaran. Nah, itu mereka kadang-kadang tidak mau terima, Pak. Kok jadi Allah yang artinya Tuhan sendiri mau menyesatkan umatnya seperti itu, Pak? Karena mereka tidak mengasihi dan menerima kebenaran. Nah sekarang kalau orang menyelidiki sesuatu dan ingin tahu yang benar atau hanya sekedar cari pembenaran, itu kita bisa lihat. Hari ini hari internet nih. Di YouTube itu banyak sekali yang membela 25 Desember. Betul. Wah banyak sekali. Saya mendengar, saya memperhatikan ya. Banyak mereka yang wah ini Yesus ini bulan pergantian tahunnya sekarang sudah di bulan Tisri segala macam. Ya, tapi mereka yang tidak berani mereka ungkit itu apa? Kenapa ada gembala di padang? Iya. Itu bulan apa? Ya, kenapa pula ada sensus? Itu bulan apa? Ya enggak? Wah, lah tanggal 25 Desember di Eropa gimana sensus? Ya enggak? Nih sekarang ada di zaman modern, sudah di dalam ruangan nggak ada bikin pemilu tanggal 25 Desember dibikin pemilu, ngawur. Ya satu lagi kalau kita perhatikan Pak, ini ornamen Natal ini kalau diproduksikan itu menghasilkan jutaan dolar ya Pak ya. Ya itu nggak sedikit itu. Wah. itu apa very business apa luar biasa Pak ya. Benar itu ya. Wah, ini di Indonesia belum Pak. Oh, di Amerika. Aduh gila ya, bener gitu. Itu satu supermarket itu ornamen Natal semua. Natal semua, satu supermarket itu. Iya. Mulai bulan 11 akhir begitu itu sudah ganti itu, semua sudah Natal itu. Bayangkan itu ya. Baik Pak, ini ada lagi pertanyaan, ada dua penanya. Pak Swentoliau dari Eko Budi. Mau tanya ini Pak, tadi Bapak ada bilang kalau yang di kalender itu bukan Yesus. Menurut Alkitab, siapa Yesus itu? Paulus bilang, sudah digambarkan kepadamu dengan kata-kata. Ya. Tidak ada lukisan. Ya.
mengapa tidak ada lukisan? Orang tanya sama saya, Pak Suyanto, yang di kalender itu bukan Yesus ya? Bukan. Lalu Yesus mukanya macam apa? Ya saya tidak tahu dan tidak ada orang yang tahu gitu ya. Iya. Ya tidak ada orang dan tidak ada keperluan untuk tahu gitu loh. Kita jangan ngikut-ngikut Thomas. Iya. Mesti lihat dulu gitu ya. Jangan ikut-ikut Thomas gitu. Justru tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu muka Tuhan Yesus seperti apa. Dan tidak ada keperluan untuk tahu sebenarnya. Nah justru karena rasa ingin tahu yang menyesatkan, ya ini yang iblis munculkan sehingga apa? Saya baru dapat kiriman ini ya. Ternyata katanya, ternyata apa? Ternyata gambar Tuhan Yesus yang pertama ini katanya, nih nggak tahu benar apa nah. Itu pada tahun yang populer sekarang ini pada tahun 1490 itu Paus Alexander ya ini menyuruh seorang artis menggambar putranya. Iya. Jadi foto Tuhan Yesus itu digambar sesuai dengan putra dari Paus Alexander. Itu tahun 1490 gitu. Oke. Lah, gimana ini? Ini ada lanjut lagi Pak dari Krisnawati Kulung. Bagaimana tanggapan Bapak bahwa ada hamba Tuhan berkata bahwa bulan awal itu di bulan September Oktober, sehingga Lukas 1:26 bulan ke-6 itu Maret April. Jadi cocok Maria melahirkan di bulan Desember. Ya itu saya bilang tadi ya bahwa mereka utak-atik tanggal itu bahwa pergantian tahun ya sekarang ada pergantian tahun yang civil calendar mereka bilang ya itu adalah di bulan Tisri gitu September civil calendar ya toh. Nah kita bilang gini, kamu jangan utak-atik untuk satu poin saja kamu cocok-cocokkan gitu ya toh. Bagaimana dengan yang ada gembala di padang, kamu nggak berusaha menyelesaikan problem ini. Lalu yang sensus, kamu tidak berusaha untuk menyelesaikan ini. Ini tidak bisa begitu. Karena kebenaran itu harus klop secara keseluruhan. Jadi bukan kita... Jadi dari PL sampai PB ya PB Pak ya? harus cocok. Karena di PL juga sudah digambarkan ya Pak ya? Karena begini, kalau memang ada perubahan cara berhitung, bulan pertamanya bukan lagi bulan Nisan, tapi sudah ganti bulan pertama itu bulan Tisri, pasti ada di dalam Alkitab di mana untuk mengkonfirmasi itu gitu. Bangsa Israel juga keluar pada bulan pertama. Bulan Nisan. Jadi, sudah digambarkan di situ. Sudah kan, di situ. Jadi itu pada waktu Paskah itulah Tuhan sendiri yang berkata, jadikan bulan ini bulan pertama. Jadi gitu. Pak Suyanto, sebagai acara yang terakhir bagi kita, apa saran Bapak Pak terhadap umat Kristiani di dalam perayaan Natal ini termasuk ornamen-ornamen itu? Ya, Pak? saya mengasumsikan Bapak Ibu ya sahabat kebenaran adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai kebenaran dan kita ingin sampai ke sorga. Amin. Dalam perjalanan iman kita ini, Amin. kita ingin sampai ke sorga. Kita tidak mau ada muncul ya ini penodong-penodong di tepi jalan gitu, ya, yang mau menyeret kita keluar dari jalur gitu. Ya, ini hati-hati. Saya ingin katakan bahwa karena apa? Iblis itu kalau dalam surat Petrus dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, dia ingin menerkam kita. Dan jangan bayangkan ada singa kayak di Afrika, no. Dia dalam berbagai wujud yang lain. Nah, ini adat istiadat, ya loh, itu juga bisa. Jadi tujuannya merubah iman kita yang benar kepada Kristus yang lain ya Pak ya? Betul. Jadi dia mau menarik kita dalam perjalanan iman kita, dia mau menarik kita keluar dari jalur iman yang benar menjadi iman yang asing. Menjadi iman yang kacau. Atau Yesus yang lain Pak. Betul, Yesus yang lain, Injil yang lain, roh yang lain. Nah, kita harus super hati-hati ya. Terutama sayangilah anak-anakmu. Jangan dari kecil Anda sudah memperkenalkan dia kepada Santa Claus, berdoa kepada Santa Claus segala macam, itu salah, itu sangat salah ya. Iya. Nah, nanti besar nanti dia jadi fanatik Santa Claus, bagaimana lagi kita mau ubahnya? Ini kan nggak bisa ya. Nah, oleh sebab itu marilah saya hanya ingin mengajak ya sahabat kebenaran, kita berdiri teguh di atas Alkitab ya.
berdiri teguh di atas Alkitab, apapun resikonya. Amin, Pak. Ya. Baik, saudara pendengar sekalian, saudara dalam kebenaran, sahabat kebenaran, kita memasuki episode terakhir. Bagi sahabat kebenaran yang masih mau bertanya atau ingin mendengarkan kebenaran, kami mengadakan program blog kelas pada tanggal 23 sampai dengan 27 Desember di GBI Agrape. Dalam acara ini akan dipaparkan lebih jelas mengenai doktrin keselamatan, Alkitab dan gereja. Anda bisa mendaftarkan diri segera ke saudara Lina di 0813 1586 3518. Sekali lagi, saudara Lina 0813 1586 3518. Jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Amin. Baik, demikian saudara sekalian, acara kita minggu sore ini. Minggu depan akan dilanjutkan kembali. Kami mengharapkan saudara tetap mengikutinya. Maranatha. Demikian kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Grafe International Theological Seminary kembali mengadakan blog kelas doktrin dasar kekristenan, seterologi tentang keselamatan, bibliologi tentang Alkitab, dan eklesiologi tentang gereja pada tanggal 23 sampai 27 Desember 2019 bertempat di Jalan Danau Agung 2, nomor 5 sampai 7, Sunter Podomoro, Jakarta Utara. Tahukah Anda? Kelas doktrin dasar adalah kelas spesial hanya 5 hari bagi siapa saja yang ingin mengenal Tuhan dan mempelajari dasar-dasar kekristenan lebih dalam lagi. Kelas ini akan menjawab berbagai pertanyaan seperti bagaimana kalau orang Kristen jatuh dalam dosa, bagaimana cara penyelamatan Tuhan untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa, akan pergi kemanakah bayi atau anak Down syndrome ketika sudah meninggal, bagaimana Alkitab bisa firman Tuhan, mengapa tulisan Paulus bisa firman Tuhan? Mengapa perjanjian lama ada 39 kitab dan perjanjian baru ada 27 kitab? Apa ciri-ciri gereja yang Alkitabiah? Siapakah antikristus itu? Dan apa tanda 666 itu sebenarnya? Adakah hubungan pemasangan microchip dengan program antikristus? Kapan rapture akan terjadi? Apa itu kerajaan 1000 tahun? Dan tentu masih banyak pertanyaan lainnya yang akan dijawab pada kelas ini seputar pokok-pokok iman kekristenan dengan pengajar Dr. Suyanto Liau. Beliau adalah Rektor Gits, editor Buletin Pedang Roh, penulis dari 44 judul buku, dan beliau telah mengeksegesi seluruh kitab perjanjian baru dari Matius hingga Wahyu 1 pasal 1 jam di radio berita klasik. Beliau telah menjadi pembicara lebih dari 200 seminar sehari penuh di Indonesia dan mancanegara. Beliau juga telah 7 kali berdebat dengan kelompok Islam di dalam masjid dan di dalam pesantren mereka, juga dengan kelompok Yahweh dan berbagai kelompok Kristen lainnya. Beliau juga telah membantu mendirikan kurang lebih 60 gereja lokal yang tersebar di seluruh Nusantara. Untuk informasi hubungi 0897 972 8557 atau di 0813 1586 3518. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.